Malam hari ini kita akan ngobrolin mengenai cryptonomics ya. Jadi, sorry udah cukup lama saya absen. Eh, Cukup sibuk akhir-akhir ini karena saya juga seperti kalian tahu saya juga lagi ada renovasi, ada banyak kerjaan dan tapi terakhir saya juga menemukan hal yang topik yang cukup menurut saya cukup penting buat kalian. Eh, Pemahaman basic ini akan sangat mempengaruhi pola pikir kalian nantinya, dan saya bilang banyak orang itu tidak pernah mengajarkan the basic things about this mindset ya. Itu sebabnya banyak orang yang skeptical mengenai crypto, mereka mereka akan miss gitu ya. Jadi ini yang menurut saya landasan utama buat kalian supaya kalian itu ngerti bagaimana sih dunia kripto itu. Dan tentu kalau dunia itu kayak ibaratnya kita harus tahu dulu economics-nya ya. Itu ibaratnya kayak the mindset behind the protocol gitu ya. Oke. Halo ya semua, halo Silvi. Oke, saya mulai dari sini dulu aja karena supaya berurutan nanti ya pola pikirnya seperti apa. Jadi saya cerita dulu mengenai apakah yang kemarin saya sempat ada bikin survei gitu ya. Apakah kripto itu zero sum game atau positive sum game gitu ya. Jadi kenapa saya mempertanyakan hal ini? Karena ini menurut saya the basic about finance. Jadi kalian harus tahu dulu. Kalau kita tahu bahwa di dunia forex maupun di dunia saham itu kan kebanyakan orang berpikiran bahwa zero sum game gitu kan. Karena basically memang kalau kita melihat dari kacamata tradingnya saja, kalau the trading itself itu kecenderungan pasti memang zero sum game, karena satu orang plus satu, yang satu dia jual minus satu, jadi sama dengan nol gitu ya. Nah, the thinking behind konsep ini adalah karena manusia itu, kalau kalian tahu the concept of game theory ya, nanti aku jelasin. Manusia itu sometimes cenderung memiliki habit atau kecenderungan untuk orang itu cenderung self-centric gitu kan. Jadi when it comes to competition, orang itu cenderung memikirkan yang maunya terbaik buat dirinya, merugikan orang lain. Itu kecenderungan orang. Kita banyak temuin itu di dunia pekerjaan ya, di dunia kalian kerja, di dunia bisnis. Nah, karena orang itu mostly kenapa bisa seperti itu? Karena selalu dimulai karena merasa insecure. Kalau kalian mempunyai suatu penyakit yang insecure, itu cenderung kalian akan berusaha mencederai orang lain untuk mencapai posisi yang kalian inginkan. Nah, itu yang kejelekan mengenai zero sum game gitu kan. Jadi makanya kalau di game teori itu selalu kalian akan umum melihat grafik seperti ini ya. Jadi orang itu selalu mempunyai, untuk mempermudah, orang itu mempunyai kayak dua pemikiran, ada dua strategi. Kalau kita dihadapkan dengan kompetitor kita, player 1 dan player 2 gitu kan. Nah, ini ada contohnya, nanti saya tunjukin di Prisoner's Dilemma gitu ya. Nah, saya langsung aja ya supaya kalian ada kebayang gitu ya langsung ya. Jadi kalau di Prisoner's Dilemma itu seperti ini. Jadi kalau ibaratnya namanya juga Prisoner's Dilemma. Jadi kalau ada seseorang didapati mereka melakukan tindakan kriminal gitu ya, yang satu juga melakukan tindakan kriminal, sama-sama lah, karena katakanlah sama-sama yang satu mendapatkan insider info, yang satu yang memberi info, jadi dua-duanya kena gitu kan tindakan kriminal. Nah, jadi pola tingginya yang gini, pada waktu mereka di penjara, kemudian sebelum mereka di penjara, mereka diinterview satu-satu. Yang satu kan selalu ada pemikiran, saya harus confess atau don't confess gitu kan. Yang satunya juga sama gitu kan. Nah, dibikin grafik seperti ini untuk mempermudah pola pikirnya gitu ya. Kalau yang satu confess tapi yang satu nggak mengakui atau dia berbohong, maka
yang satunya akan dipenjara, yang satunya bebas gitu kan. Jadi kalau kalian lihat di situ di gambar itu, kalau yang satu don't confess, yang satu confess, jadi makanya 10 strip 0. Jadi yang confess itu benar-benar kalah dia gitu kan. Yang nggak ngaku malah dia bisa lolos. Jadi dia dapat skor tertinggi. Tapi kalau dia juga ada kemungkinan gini, kalau yang satunya confess tapi dia sama-sama confess, ya solutionnya tuh 50-50 gitu kan. Jadi ya oke lah, akhirnya dia mungkin di penjara, tapi di penjaranya mungkin katakanlah 5 tahun gitu ya. Jadi sama-sama 5 tahun. Kalau enggak yang satunya bisa 10 tahun gitu. Cara gampang lihatnya seperti itu. Itu prisoner's dilemma seperti itu. Nah, kenapa saya bilang dengan memiliki pemahaman game-game teori seperti ini, itu disitulah saya mempelajari bahwa kripto itu kan menggunakan sistem digital dan automate ya. Jadi ibaratnya itu kalian bisa lihat di bawah itu tabel, itu ibaratnya kayak di coding gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang pertama kalian lihat tabel yang bawah, itu kan ada nih contoh nih ya. Jadi kalau misalnya dia stack ini terkait dengan stack Hans ini. Sorry, ini chartnya tapi mirip ya. Nah, jadi kalau kalian supaya mencapai yang win-win gitu kan. Kalau di stack Hans, coba aku langsung lompat ke stack Hans aja. Ini karena chartnya kebalik saya sama stack Hans. Nah, ini sebenarnya mirip, ini kayak stack Hans. Jadi pola pikir sama. Jadi stack Hans itu game itu adalah orang dikasih pilihan untuk memburu rusa dengan memburu rabbit. Sorry ya, ini aku kebalik tadi. Tapi ininya konsepnya mirip ya di tabel yang bawah. Nah, ini kan tadi ada stack dan rabbit ya. Nah, jadi supaya orang kan dikasih pilihan untuk memburu rusa itu jauh lebih susah dibandingkan memburu kelinci gitu ya. Nah, kalau orang misalnya dikasih ibaratnya guarantee of incentive gitu ya, atau guarantee penalize gitu ya. Jadi ibaratnya di situ kalian harus menyetor duit, katakanlah di minus gitu kan. Katakanlah kalian harus menyetor duit 1 juta gitu ya. Masing-masing harus menyetor duit 1 juta, 1 juta. Kalian tidak boleh memburu rabbit gitu kan. Nah, karena dua-duanya di coding tidak boleh memburu rabbit dengan memberikan guarantee tadi di minus, kalian harus menaruh setoran itu, maka kedua belah pihak orang-orang tersebut akan dipaksa memiliki kecenderungan untuk sama-sama memburu rusa gitu ya. Kalau ini sama sebenarnya. Yang kalau ini ya sama-sama dibikin bagaimana kalian di coding dengan berbagai macam insentif supaya kalian melakukan hal yang lebih rasional. Sama kan dengan ini gitu ya. Jadi jadi gini rumusnya, saya bacain ya supaya kalian ngerti. Pertama kali kan kalian lihat nih di box yang pertama, orang kalau nggak misalnya dia yang kiri, yang satunya defect gitu ya, itu cenderung merugikan dan menguntungkan salah satu pihak. Makanya kalau kalian lihat sama-sama, kalau yang satu dia dapat dia ini cooperation, ini sorry kebalik ya, ini cooperate sama defect gitu ya. Kalau dia cooperate yang satu defect, maka yang satu minus 3, yang satu plus 2, jadinya yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Tapi kalau sama-sama defect dan defect, atau yang tadi itu katakan sama-sama confess dan confess, maka kalian sama-sama dirugikan, jadinya sama-sama zero sum game juga gitu kan. Tapi kalau kalian lihat nih, kalau dibikin coding plus di kotak yang berikutnya, maka supaya blok yang hijau itu bergeser ke yang cooperate dan cooperate. Jadi 1 plus 1. Akhirnya apa? Hasilnya positive sum game. Nah, itulah konsep inilah yang sebenarnya saya pelajarin digunakan di dunia kripto. Kenapa memungkinkan? Karena dunia kripto ini semuanya serba digital dan serba menggunakan blockchain dan AI. Semuanya behind orang-orangnya ini adalah orang-orang tech developer. Jadi perilaku manusia yang tidak rasional itu bisa di-coding sebenarnya. Di-codingnya dengan cara insentif, diberi insentif. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya dari sini kalian bisa lihat nih ya. In a real world itu sebenarnya day to day kita itu just like a real game. Makanya kenapa ada orang yang gamer itu kadang bisa suka banget
memiliki dunia sendiri gitu ya. Basically gini kan, di dunia game itu kita itu juga berinteraksi dengan berbagai banyak orang. It's an interaction between multiple people in which each person itu in which person pay off itu affected by the decision yang dibuat oleh orang lain gitu kan. Jadi when you're competing with others, choose the course of action that benefit you the most. Itu kecenderungan orang di dunia nyata gitu kan, in real life gitu kan. Jadi orang itu cenderung, makanya kalau di market itu cenderung banyak irrational things gitu kan. Karena buat kalian yang mungkin ingin cuan, kemudian ada orang yang main karena dia mempunyai power yang lebih, dia bisa bikin kamu nggak cuan gitu kan. Karena dia mau grab all the benefit for himself. Nah, tapi kalau di dunia kripto itu kalau orang itu sama-sama memiliki pola pikir yang sama-sama kooperatif gamenya, maka itu akan menghasilkan win-win dan positive sum game. Nah, sebenarnya ini saya juga terinspire dengan salah satu komen dari salah satu investor yang menarik ya, si Naval Ravikant gitu ya. Kalau kalian tahu ya, bentar ini saya di sini aja. Nah, dia bilang bahwa komen dia yang menarik ini dari Naval Ravikant. Jadi kalau kalian belum tahu, who is Naval Ravikant? He is the CEO of AngelList. Beliau merupakan investor behind Uber dulu awal-awalnya, Foursquare, Twitter, Opendoor, Clubhouse dan many others tech company lah basically ya. Jadi komen si Naval ini sangat menarik. Dari sini aku juga setuju dengan beliau gitu ya. Jadi menurut dia wealth atau kekayaan is not a zero sum game gitu ya. So di dunia ini kalau setiap orang bisa memiliki rumah dan kalian tidak harus memaksa orang lain itu tidak memiliki rumah gitu loh. Kalian alangkah baiknya kalian bisa bikin rumah dan it doesn't take, dia kan bilang because you have a house doesn't take away from my ability to have the world can have a house because you have a house doesn't take away from my ability to have a house. Komennya dia gitu kan. Basically, kalau kamu punya rumah, orang lain juga bisa punya rumah. Dan alangkah baiknya jika dalam suatu klaster komunitas kalian, semua orang punya rumah. Maka jika semuanya orang itu memiliki kemampuan memiliki rumah, maka akan terbentuk suatu komunitas yang baru, di mana komunitas baru itu akan menghasilkan sesuatu yang baru lagi gitu kan. Dan itu yang disebut dengan positive sum game. Itu sebabnya kenapa kalau di dunia kripto fokus dari setiap protokol itu seperti yang dulu saya pernah bahas, kalian bisa lihat di IG live saya sebelumnya, the difference between the old world dan the new world of crypto world itu adalah kalau zaman dulu orang yang ke ekonomi lama, orang itu cenderung mengutamakan shareholders, cenderung mengutamakan bosnya gitu kan, apa-apa bosnya harus cuan gitu kan. Terus at the expense of others. Kalau di dunia kripto, makanya kenapa Satoshi Nakamoto membentuk Bitcoin, karena dia melihat failure of the centralized system gitu kan. Makanya disebut dengan decentralized system, karena decentralized system ini yang menyebabkan memberi insentif bahwa semua orang itu komunitas ekonominya dibentuk bersama-sama. Kalian mempunyai problem apa, maka kita harus bisa mencari solusi bersama, sehingga fokus utama dalam investasi di dunia kripto itu adalah kalian harus memahami the use case of each protocol gitu ya. Jadi kalian harus tahu use case-nya dia apa. Makanya tuh waktu itu kan saya bahas bahwa di kripto itu fokusnya adalah consumer centric. Sedangkan kalau di old world itu fokusnya adalah shareholder atau business owner centric. Itu the different. Makanya kalau kalian perhatikan sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan besar, multinational company, they are losing their pricing power. Kalau zaman dulu mereka kan mempunyai pricing power karena mereka mempunyai brand yang kuat, jadi mereka bisa naikin harga seenak-enaknya gitu kan. Tapi dengan sejak dunia menjadi ekonomi digital, orang itu semakin lama semakin pintar, dan the consumer have their own power gitu ya. Itu sebabnya akhirnya banyak perusahaan itu beralih semuanya ke digital karena dia tahu kayaknya gue udah nggak bisa lagi deh bisnis modelnya saya naikin harga seenak-enaknya gitu kan. Karena
consumer ini semakin lama makin pintar dan mereka memiliki komunitas, dan komunitas itu yang memberi banyak informasi terhadap mereka, dan akhirnya mereka tidak dengan mudahnya ditipu untuk berbelanja di barang-barang kita. Jadi mereka melakukan langkah yang sebaliknya, bagaimana mereka pun ikut fokus ke consumer centric. Jadi consumernya maunya seperti apa sih? Kita harus mengenal consumer dengan baik, komunitas mereka seperti apa. Jadi mereka itu yang mengikuti consumer juga, mempelajari consumer behavior. That's the idea, the good things about the crypto world gitu ya. Jadi kalau saya bisa mengambil suatu kesimpulan di sini ya, the new in my view, this is my view ya. Jadi ada disclaimer dulu, saya lupa tadi disclaimer depan bahwa this channel is more for education purpose. Saya nggak begitu suka akan memberikan any recommendation karena ya kalian tahu lah bisa banyak disalahgunakan. Tapi dengan adanya pengajaran ini saya harapkan kalian bisa memperlebar cara creativity thinking kalian. Oke? Jadi dari sini saya mengambil suatu kesimpulan bahwa cryptonomics itu bisa menjadi the new capitalism. Kalau dulu kapitalisme itu dikenal lebih ke orang-orang kapitalis yang business owner, conglomerates gitu kan, investor besar. Kalau di crypto world enggak. Karena ini nature-nya adalah decentralized, maka ini merupakan consensus based. Jadi keputusan dan kepentingan banyak orang. Makanya sifatnya di the new capitalism of cryptonomics itu sifatnya positive sum game dan win-win for people's money. Itu ya, bottom line yang saya dapatkan conclusionnya. Kemudian in cryptonomics itu juga di ekonomi di crypto ini highly efficient capital dan liquidity. Nanti aku jelasin ya apa yang dimaksud dengan highly efficient capital dan liquidity. Kemudian scalability tapi inflationary gitu kan. Ini yang menarik menurut saya. Kalau di dunia lama itu sifatnya teknologi itu cenderung sifatnya deflationary. Untuk mencapai scale yang besar itu sifatnya deflationary gitu kan. Kenapa? Karena ya uang yang banyak, dapat dari printing money, itu anggap aja kalian dapat uang gratis besar, kemudian ya kalian burn money itu seenak-enaknya gitu kan. Karena kan itu hasil cetak uang yang free gitu kan, dari QE gitu ya, dari printing money. Kemudian di burn untuk disrupt industri. Tapi dengan adanya, makanya itulah tadi saya bilang si Satoshi Nakamoto itu tidak suka dengan cara yang seperti itu karena sifatnya merusak monetary system, merusak nilai value of money. Jadi orang-orang yang tidak tahu bagaimana earn money, mereka akan semakin sengsara hidupnya karena nilai uangnya itu semakin tidak berarti gitu kan, karena banyak orang yang ngeburn terus gitu kan. Nah, sedangkan di sini untuk mencapai scalability itu mereka sifatnya tetap bisa inflationary. Itu sebabnya kenapa kalian sadar nggak? Makanya kenapa saya jadi saya kasih kalian kisi-kisinya gini. Kenapa waktu itu saya pernah kasih story di Instagram saya, I withdraw some of my money investment di luar gitu ya. Karena pada waktu itu saya lihat rising yield gitu ya. Dan orang berasosiasi bahwa rising yield itu akan cenderung pasti jelek untuk teknologi stock gitu kan. Dan it happens. Teknologi stock pada collapse gitu kan. Rata-rata turun 20, 30, ada bahkan ada yang 40%, 50%. Karena dia tadinya kan deflationary, karena teknologi stock itu temannya deflation. Jadi pada waktu deflation mereka terbang gila-gilaan, valuasinya gila-gilaan. Pada saat ada rising yield, bond yield pada naik, US Treasury pada naik gitu kan, 1,75 yang 10 years bond yield di US, semuanya rontok. Tapi kalian nyadar nggak bahwa blockchain, crypto nggak rontok, bahkan malah naik gitu kan. That's my point, bahwa jadi itu yang aku suka. Siapa bilang gitu kan, kalau aku waktu itu ya banyak orang mungkin berpikir wah inflationary the end of for tech company gitu ya. In my view, I found my niche loophole gitu yang orang menurut saya banyak orang nggak sadar, nggak paham gitu. Jadi makanya waktu itu saya tarik di situ, saya investnya di crypto aja. Karena saya lihat bahwa crypto ini
nggak akan kena efek dari rising yield gitu kan, karena memang dia inflationary hedge gitu loh. Jadi itu ya yang tadi mau coba jelasin, semoga kalian paham maksud saya. Kemudian sifatnya cryptonomics itu juga sifatnya fractionless, bukan fractionless, fractional. Kenapa dimaksud dengan fractional dan tokenization istilahnya? Karena apapun di dunia kripto ini, nanti aku jelasin juga contoh-contohnya, semua itu bisa dimungkinkan, everything bisa menjadi possible. Jadi ibaratnya gini, contoh nih, kalau orang lukisan itu kan dikenal sebagai investasinya orang-orang atas, orang-orang kaya gitu ya. Karena sekali beli mungkin mahal harganya. Sama, saham itu dulu juga sifatnya kan hanya orang-orang kaya gitu kan. Tapi seiring waktu kan menjadi fractionnya itu diperkecil. Tapi di dunia saham itu kan tidak bisa fractionnya itu sekecil kripto, karena di kripto itu bisa dibikin 0,0000001 gitu loh, ya kan, sampai desimalnya itu bisa sampai 8 desimal, 9 desimal, fractional gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalian kebayang kalau kayak itu istilahnya, kalau menurut saya itu dinamakan tokenize. Jadi kalau suatu saat kalian tahu lukisan Mona Lisa itu harganya katakanlah berapa puluh juta dolar gitu ya. Kalau itu bisa di fraction atau di tokenize, ibaratnya itu kayak saham gitu ya teman-teman. Jadi orang-orang itu bisa nanti ikut partisipasi invest di painting atau lukisan dari Mona Lisa. Kasarannya seperti itu. Makanya di Korea sudah kejadian, properti pun, market properti itu di tokenize istilahnya. Di tokenize itu apa artinya? Ya kayak quote unquote disahamkan gitulah ibaratnya, ya kan. Jadi nggak harus orang nanti nggak harus lewat pasar modal. Jadi orang bisa jual properti di fraction. Orang-orang, gue misalnya nih ada bangun gedung katakanlah nih Pacific Place. Ada yang mau yang ikut nggak invest di gedung Pacific Place di Jakarta nih katakanlah. Kita bisa bikin fraction nih. Katakanlah kalian mau modal, mau setor 100.000 pun bisa, ya kalian hanya dapat kepemilikan token, Pacific token gitu ya istilahnya, 0,0000000-nya berapa dah, nggak tahu itu nilainya kan triliunan gitu ya. Ya kalian cuma dapat 0,000,01 gitu ya. Ya kayak gitu maksudnya. Jadi semua orang memiliki kesempatan untuk investasi zaman sekarang gitu ya. Itu yang membedakan akhirnya. Kemudian sifat kapitalisme dari cryptonomics itu juga tadi saya bilang di awal, programmable. Karena programmable ini membuat sesuatunya itu sustainable. Nah ini saya kaitkan juga dengan nanti saya bahas sedikit tentang Ponzi ya, yang kemarin saya juga bahas apakah kripto, mungkin saya kasih contoh gampangnya, banyak orang nggak ngerti kripto, saya kasih contohnya Bitcoin apakah itu Ponzi. Nah ini yang nanti akan coba saya jelasin. Kenapa gini ya, oke, supaya saya nggak loncat-loncat, saya langsung aja. Ponzi itu bisa dibilang gini, hampir kalau kalian sadar nggak sadar, indirectly ada nature of Ponzi di dalam beberapa kehidupan kita gitu ya. Kenapa? Karena ibaratnya gini, kayak dunia ekonomi itu kalau tidak ada printing money kan, when there's a crisis, tidak ada printing money itu kan meaning the music is stop gitu kan. When the music is stop, kemudian tidak ada insentif burning the money untuk orang supaya belanja, then it will collapse. Tapi itu bukan berarti purely definisi Ponzi seperti itu. Nanti aku jelasin karakteristik Ponzi seperti apa. Cuma itu just part of one of the nature gitu ya. Nah, yang bikin music stop atau seringkali any kind of Ponzi game itu problematic dan collapse itu apa? The problem adalah the human itself, the human resource or the orang yang memiliki kemampuan yang melakukan program Ponzi itu, mereka memiliki keterbatasan dalam memanage asetnya gitu kan. Jadi kan Ponzi itu kan kalian umumnya dikenal sebagai gali lubang tutup lubang gitu kan. Kalian menggunakan uang orang lain kemudian untuk bisa beli something tanpa kalian menggunakan uang kalian gitu kan, umumnya gitu. Kemudian pada saat
orang ini ketahuan, kemudian tidak ada setoran uang yang masuk, maka menjadi tidak sustainable dan akhirnya collapse. Tapi selama tidak ada yang mengetahui akan ada kecurangan Ponzi, makanya itu dulu Madoff pun bisa bertahun-tahun sampai dengan berapa belas tahun ya, saya lupa kasusnya Madoff. Itu akhirnya mereka kan bisa jalan segitu lama loh. Sampai suatu saat ada orang menemukan problemnya, akhirnya dia collapse. Nah, karena apa? Karena ya semuanya serba manual. Tapi kalau kalian bayangin, kalau di program, seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau game teorinya orang manusia ini bisa di coding, maka orang itu yang tadinya mau menyimpang menjadi tidak rasional, akan menjadi rasional. Jadi kalian kebayang nggak, kalau menjadi semuanya orang menjadi rasional, maka ekosistem ini akan menjadi lebih sustain. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, everything, everyone, saya bilang are monetizable. Kenapa? Karena di dunia kripto ini, nanti saya kasih tunjuk beberapa contohnya, semuanya itu ibaratnya kalian bisa monetize. Makanya kenapa saya bilang kasih judul, in cryptonomics, anyone can earn money. Karena it's a positive sum game, hanya kalian harus ngerti, pelajarin, cari caranya bagaimana bisa menghasilkan passive income, melewatin staking atau yield farming. Mungkin nanti aku bikin sesi yang berikutnya ya, karena itu panjang sesinya, dan ya bisa trading, macam-macam gitu ya. Oke, ini saya kasih contoh kenapa tadi sekilas saya bilang, why Bitcoin is not a Ponzi. Ya, sorry ini kepotong ya. Why Bitcoin is not a Ponzi? Karena kalian harus tahu, kemarin hasil dari survei itu lumayan ini ya. Banyak orang yang kayaknya lumayan dominan yang bilang bahwa memang nggak Ponzi. Tapi buat teman-teman yang masih berpikir bahwa kripto atau Bitcoin itu Ponzi, kalian harus pahami dulu karakteristik dari Ponzi itu apa. Ponzi itu memiliki karakteristik bahwa akan ada cenderung guarantee return. Jadi kalian itu dijanjikan promise return with a low risk, terutama itu, ya kan. Sedangkan di Bitcoin nggak ada loh ya, di Bitcoin nggak ada namanya guarantee return gitu ya. Dan dijanjikan apa nggak ada. Dan menurut saya yang menarik sekarang adalah kalau kalian masuk ke Binance, setiap beli apa, trading apa, dia selalu muncul disclaimer. Kamu harus tahu, kalian tahu nggak volatilitasnya ini seperti apa, kalian siap nggak, kalian apa, banyak banget disclaimernya. Terus kalian harus bacain satu-satu, kalian harus kasih mark approval bahwa kalian aware akan resiko itu. That's the good thing gitu kan. Kalau di saham nggak ada loh gitu ya. Jadi kalian pada waktu mau trade something di crypto sudah diingetin disclaimernya. Pertama itu. Kedua, cenderung kalau Ponzi itu overly consistent return, dijanjiin. Zaman dulu kalian tahu lah ya, saya nggak perlu nyebut nama. Terakhir juga dijanjiin 2% per bulan, jadi setahun dapat 24% setahun. Wah, orang-orang matanya hijau semua gitu ya. Dulu itu gue udah pernah ingetin beberapa orang, tapi ya forget it lah, itu udah lampau. Dan akhirnya meledak beneran itu Ponzi gitu ya. Kemudian cenderung unregistered investment. Ya ini kalau ekonomi lama biasanya disebut unregistered, tapi kan kalau yang di crypto sekarang udah under Bapepti gitu ya. Jadi kalian cari-cari yang sudah register aja amannya. Kemudian biasanya ada unlicensed sellers. Kemudian mereka cenderung sifatnya sekretif, nggak mau diketahui trik-triknya seperti apa, cara-caranya seperti apa. Mereka sekretif dan kompleks strategisnya, dibulet-buletin gitu. Nah kalau di crypto kan kalian semuanya ada loh white paper, kalian tinggal pergi ke websitenya, kalian bacain white papernya seperti apa. Mereka lebih transparan, semuanya lebih transparan. Transactionnya juga semuanya ada kalau kalian ngerti ya. Nah kemudian lack of use case. Kalau Ponzi itu nggak ada use case-nya. Use case-nya apa? Kalian basically cuma ngambil duit orang, pakai duit orang, invest, diputer, ngambil duit orang, diputer lagi, diinvest. Tapi apa use case-nya? Apakah dia Ponzi itu build suatu solution atau use case untuk bisa memperbaiki kehidupan orang banyak, atau memperbaiki likuiditas pasar, atau bikin ekosistem apa? Nggak ada. That's Ponzi. Kalau di crypto kan semuanya ada use case-nya jelas gitu ya. Nah, terakhir ini sebelum pertanyaan, ini saya kasih contoh tadi. See, when everything is possible, anything can be monetized, everyone can be monetized, atau everyone can monetize something lah basically.
Ini yang merupakan salah satu crypto art ya, salah satu crypto art yang sangat happening dan heboh, bikin market heboh, yang disebut dengan CryptoKitties. Kalian bisa lihat nih, jadi ini game yang backup dengan Ethereum network, dimana CryptoKitties ini lucu sih sebenarnya. Saya suka banget lihat konsepnya, cuma saya nggak tahan waktu saya mau coba anak saya belajar, gas fee-nya tuh udah mahal banget. Jadi waduh, ini sih karena udah crowded kan, dan dia pakainya cuma bisa pakai Ether. Dan gas fee-nya tuh mahal banget. Jadi ini memang permainan orang-orang kaya lah. Karena sekali transaksi kalian mau gas fee-nya tuh bisa kayak 50.000, 100.000 gitu. Untuk sekali transaksi aja fee-nya kayak gitu, 100.000. Nah, ya kalau anak saya ini, saya takutnya nanti dia kebablasan, nanti bisa bengkak semua ini. Dan tapi yang menarik topik dari CryptoKitties ini adalah intinya game ini kalian itu harus breeding antar cats, kucing gitu ya, di breed. Jadi nanti menghasilkan suatu telur. Jadi ini kayak game anak-anak. Kalau kalian parents, kalian pasti tahu anak-anak zaman sekarang kan suka dengan exercise gitu ya. Nah, exercise-nya ini akan menghasilkan jenis-jenis kucing yang memiliki specialty atau karakteristik yang unik. Dan kalau kalian bisa menciptakan kucing yang very unik, itu nanti ada harganya gitu. Dan itu harganya bisa di-bid gitu kan. Jadi ini yang keunikan dari sisi kripto. Kemudian ada NBA Top Shot. Ini kayak orang zaman dulu koleksi kartu NBA gitu kan. Makanya kemarin saya sempat share juga, ya saya baru coba iseng-iseng belajar juga explore. Saya baru beli 3 koleksi NBA gitu, card ya, Top Shot ini. Basically bedanya apa dibanding kartu dulu? Kalau ini kan lebih keren. Yang ini yang di tokenize apa, yang di monetize itu momennya ternyata. Jadi ini yang disebut dengan NFT, ini momennya. Orang-orang yang memiliki momen-momen style yang khusus, highlight beberapa pemain NBA basketball players, itu mereka capture yang bagus, momen yang bagus itu memiliki nilai yang berharga. Semakin, jadi kalian investasinya kayak apa cara investasinya? Kalian harus mengerti, orang-orang yang NBA aja yang biasanya mengerti ya, anak-anak millennials yang suka dunia sport ini biasanya mengerti. Jadi kalian meng-capture, belajar kira-kira player NBA basketball player mana yang bisa menjadi the next Jordan atau the next Kobe gitu kan. Itu one thing cara pikirnya. Kemudian momen-momen mana aja yang akan meledak gitu ya, yang akan bikin orang itu mind blowing atau bikin orang itu, istilah kalau ponakan saya aja jaws dropping gitu ya, bikin orang melongo ngelihat momen-momen itu gitu ya, karena so keren banget gitu. Nah itu yang dinilai dari situ. Akhirnya nanti mereka ada marketplace-nya, bid and offer-nya seperti itu. Nah ini kemudian yang kanan ini yang menarik, Unisocks. Jadi Uniswap itu bikin iseng itu auction untuk socks, Unisocks namanya. Jadi kalian bisa lihat tuh prosesnya lucu. Jadi bidding itu bisa sampai harganya, kalian lihat tuh $100.000 socks gitu kan. Keren kan? Nah, tapi ya banyak orang yang skeptical, berpikir ini nggak make sense. Kenapa sih? Ya nggak make sense buat, ibaratnya gini, kalau saya selalu ketemu orang yang berpikir ini nggak make sense man, apa yang masih gini? Ya saya selalu ngasih contoh gini ya. Kalian harus berpikir kalian jangan lihat yang setara dengan kalian. Kalian coba lihat strata ekonomi yang atas dan bawah. Jadi saya kasih contoh dulu, saya pernah jelasin ini ke saudara saya juga. Dia juga bilang, tapi tetap aja nggak make sense man. Oke, saya jelasin gini. Kalau kalian di kalangan kita, orang yang menengah, bisa beli jam tangan sampai dengan 500 juta. Buat orang supir dan pembantu itu make sense apa enggak? Jawabannya pasti nggak make sense. Jadi kan sama aja gitu loh. Buat orang yang lihat ini, ya nggak make sense. Kenapa? Karena level ekonomi kita nggak nyampe untuk bisa bid harga socks $100.000. Nggak nyampe kita. Jadi ya kalian harus berani mengakui bahwa ya itu ada marketnya sendiri. Jadi bukan berarti saya yang ngajarkan kalian ya. Bukan kalian langsung ngejudge, oh ini marketnya gila lah, goreng apa, nggak make sense apa. Enggak. Kalian itu harus coba berpikir sendiri. Oh kalau kalian bisa beli sepatu katakanlah 5 juta, 10 juta. Atau ibu-ibu bisa beli tas 500 juta, tas Hermes gitu. Tas apa 500 juta atau 1 miliar. Kalian bayangin nggak, orang yang mau menghasilkan 1 juta rupiah aja itu setengah mati. Mereka melihat kalian mempunyai pola hidup seperti itu, apa yang ada di pikiran mereka?
dibilang kalian gila dan kalian nggak make sense gitu kan. Bahkan menyebabkan kecemburuan sosial, akhirnya ngejudge. Nah, saya balikan lagi, kalau kalian ngejudge orang-orang yang atas seperti ini, apakah kalian berarti memiliki mentality seperti sopir dan pembantu? Itu kalian renungkan sendiri dan pikirkan lagi sebelum itu ya. Oke, I think itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Jadi semoga sesi ini berharga buat kalian, bisa kalian mengerti bagaimana sebenarnya di dunia kripto itu kalian bisa menghasilkan, setiap orang bisa menghasilkan duit tambahan gitu ya ibaratnya. Ada pertanyaan mungkin, siapa ini? Oh, ini Pak Randy, ini cuma komen ya berarti. Memang hal ini sulit bagi untuk beberapa millennials, apalagi generasi di atasnya. Iya, memang benar, saya pun juga sering menghadapi seperti itu. Memang kadang untuk menjelaskan ke orang yang generasi lebih di atas kita itu memang lebih sulit diterima karena zamannya berbeda gitu ya. Karena mentality block itu akan cenderung ada, dan orang tua itu cenderung mereka berpikir bahwa mereka kan memiliki pengalaman lebih panjang, mereka lebih berpengalaman, jadi mereka cenderung ada mental block seperti itu, dan anak-anak muda dianggap kurang bijak atau dianggap apalah, persepsinya macam-macam gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Bentar. Jadi cryptocurrency ini bisa untuk investasi long term ya? Kok bisa nabung per bulan beli kriptonya? Oh, bisa. Buat siapa ini? Catherine ya. Ya, jadi cryptocurrency itu ibaratnya memang kayak apa ya? Value. Jadi gini ya. Tadi pagi saya juga ngikutin istilahnya, saya pinjam istilahnya jadi webinar ini cukup menarik. Blockchain atau kripto ini, blockchain itu merupakan the new of internet gitu ya, anggap aja. Dan cryptocurrency itu seperti the value of exchange untuk di dunia internet yang baru, itu menggunakan cryptocurrency buat yang belum ngerti. Jadi ya ini bisa dijadikan untuk investasi jangka panjang, bisa, karena ini ibaratnya kalian itu kayak ibaratnya invest di mata uang tertentu lah gitu ya. Dan kalian lihat, untuk invest di mata uang tertentu kan kalian harus tahu kayak negaranya ini sehat atau enggak, prospek negaranya ini bagus atau enggak. Kayak misalnya dulu orang mau invest di Sing dollar gitu kan, Singapura dolar, ya kalian kan harus tahu Singapura dolar ini bagus enggak, governance-nya prospeknya bagus enggak, ekonomi ininya bagus enggak gitu kan. Jadi kalian kalau comfort ya kalian bisa beli Singapura dolar. Kayak dulu saya juga suka beli Singapura dolar atau mungkin beli dolar US. Nah ini sama, kripto juga mikirnya kayak gitu. Nanti cryptocurrency-nya kamu bisa pakai untuk transaksi di masa mendatang. Gitu ya. Kok apakah ada kelas kripto? Ya ini ya kemarin ada beberapa orang pada nanyain kelas kripto ya. Nanti coba aku bikin survei ya. Nanti aku pikirin apakah bisa bikin kelas kriptonya. Aku terakhir-terakhir agak sibuk, jadi nanti deh aku cari waktu ya. Apabila saya adalah desainer grafis biasa tidak terkenal, apakah saya bisa membuat karya saya di NFT? Kalau bisa pakai app apa ya kok? Oke Fani. Ya itu bisa ya. Coba ya, aku agak lupa. Bentar. Setahu saya tuh kalau kamu mau bikin NFT itu kalian bisa ini. Jadi itu ada istilahnya. Nah ini ya, aku dulu pernah coba browsing tapi aku belum pelajarin detailnya. OpenSea ya, ada OpenSea. Kemudian itu kamu coba misalnya bikin grafik tertentu, kamu buka di OpenSea, di situ nanti ada orang bikin karya-karya yang lucu-lucu gitu ya. Beberapa karya mereka, waktu itu aku pernah lihat ada bentar. Kayak Corgi tapi crypto Corgi, kalau itu kan crypto kitties gitu ya. Yang lain aku coba lihat dulu aja di situ. Saya juga belum explore sana, tapi setiap orang sekarang bisa. Kamu mau bikin karya apa digital terus kalian masukin NFT. NFT itu konsepnya adalah ownership, certificate of ownership. Jadi
Kenapa NFT ini sangat berguna di dunia kripto sekarang ya, untuk dunia art? Karena kalau di zaman dulu itu orang itu kan nggak jelas sertifikat ownership dari hasil karya seorang creator atau desainer tertentu atau artis tertentu itu nggak jelas gitu. Karena bisa dipalsu atau apa. Nah kalau di digital bisa aja dipalsu, bisa karena di screenshot kayak gini, saya screenshot ini kan ibaratnya kayak dipalsu, tapi kan enggak, ini kan dunia digital. Tapi yang penting adalah NFT itu untuk menunjukkan ownership-nya ini siapa gitu. Jadi itu yang lebih jelas, certificate of ownership itu NFT maksudnya. Dan kalau kalian udah jelas, maka itu bisa dimonetize suatu saat. Kemudian kalau crypto itu positif saham game, tetapi harus tahu caranya dan lain-lain. Saham juga positif saham game ya. Oh enggak, jadi maksud saya gini ya. Kalau di dunia siapa nih, Troya ya. Kalau di dunia tradingnya sebenarnya, honestly speaking kalau saya ngomong ya, kalau di dunia tradingnya saja ya, di dunia tradingnya saja itu sebenarnya bukan positif saham game kalau saya bilang. Karena namanya trading selalu ada yang profit. Katakanlah gini, saya cuan, katakanlah BNB naik 20%, saya cuan 20%, kemudian saya jual, ada orang yang pasang di harga baru gitu kan, kemudian BNB-nya turun, ya dia kan rugi gitu kan. Nah saya plus 1, dia minus 1 gitu kan, jadi tetap ada sirup saham gain. Tapi maksud saya positif saham gain itu apa? Positif saham gain di crypto itu adalah kalian harus melihat protokol secara keseluruhan gitu ya. Protokol secara keseluruhan itu ibaratnya gini, katakanlah kalian nih, oh ya saya kelupaan satu hal lagi tadi, ini padahal yang penting, sorry ya. Nah ini tadi aku kelupaan, sorry teman-teman. Nah di ini saya ngambil contoh ya, bagaimana blockchain dan crypto ini mereka membantu menciptakan efisiensi capital dan liquidity yang sangat ampuh. Ini saya ambil contoh dari Uniswap V3 ya, version 3. Jadi Uniswap third version ini apa? Dia menunjukkan bagaimana dia mengembangkan suatu protokol. Jadi Uniswap itu kan sistemnya kayak market making ya, market maker, disebut dengan AMM, automated market making gitu ya. Namanya automated gitu ya. Nah, di mana dia menunjukkan di sini. Jadi kalian itu ada dua orang nih, kasih contoh. Katakanlah yang satu Alice, yang satu namanya Bob gitu ya. Nah, maksudnya di dunia Uniswap kalian itu sebagai LP token holders, itu ibaratnya kan kalian menaruh duit kalian, ibaratnya kalian itu meminjamkan barang untuk create as liquidity provider. LP itu disebut dengan liquidity provider. Jadi kalian berpartisipasi sebagai market maker gitu ya. Ya itu istilah kerennya. Kalau atau istilahnya kalian berpartisipasi menjadi bandarisasi kayak gitu istilahnya kalau gampangnya gitu. Tapi ini dunia kripto udah beda. Istilah mereka adalah market maker. Dan mereka si Uniswap ini membuat suatu sistem yang semuanya serba pakai algoritma, di mana dia menunjukkan case study yang sangat jelas. Jadi kalau menggunakan version yang pertama, jadi dia ngasih contoh yang atas nih ya. Semoga kalian bisa ngeliat ya. Sorry kalau tulisannya kecil. Alice itu menunjukkan V2 strategy. Jadi katakanlah Alice ini punya duit $1 juta. Nah, dia itu mau menjadi liquidity provider di Uniswap. Pada waktu dia menjadi liquidity provider di Uniswap, kalau di dunia kripto itu bedanya, di saham itu kan kamu hanya beli satu barang gitu ya. Kalau kalian beli BCA ya bisa BCA. Kalau di sini sebagai liquidity provider, kalian itu harus mainnya pair. Ada pair istilahnya, pairing. Jadi misalnya dia ngasih contoh DAI sama ETH gitu ya. DAI ya koin DAI atau koinnya Ether gitu ya. Nah, rasionya dia ngasih contoh, ini harganya adalah 1.500 gitu ya, katakanlah. Nah ini jadi rasionya, jadi kalau kalian dari 1 juta kalian split nih, kamu harus punya 500 DAI dan 333,33 ETH. Jadi punya pair ya, karena kamu menjadi liquidity provider untuk dua currency ini, cryptocurrency ini. Nah kemudian kalau yang Alice pakai yang metode yang lama, dia mau sebagai liquidity providernya di harga berapapun deh. Nah, liquidity provider itu ibaratnya apa ya? Kalian itu kayak kalian buat orang yang punya modal, apalagi yang modalnya besar, kalian taruh di sini, kalian
akan kalian membantu membuat marketnya itu liquid. Jadi barang kamu dipakai dan sebagai kompensasinya kamu mendapatkan fee gitu kan, istilahnya fee. Nah, kalau di versi yang pertama dia itu kelihatan kan ada kurvanya. Jadi dia itu di harga rentan berapapun dia setnya dia bakal pakai algo ya. Jadi dia maunya di harga berapapun dia dapat fee gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah 1 tahun dia akan menghasilkan fee berapa? Nah, itu akhirnya dihitung. Ya, singkat cerita, hitungan yang pertama Alice itu 50 APR. APR itu adalah annualized percentage return ya. Nah, jadi itu yang dia dapatkan gitu. Karena dia dapat gas fee gitu kan. Ibaratnya ya kamu punya barang, kamu ngasih barang, ya kamu sebagai returnnya, sebagai investornya, sebagai market maker, kamu dapat fee. Karena setiap orang yang melalui protokol itu transaksi kan ada gas fee-nya, semua transaksi ada fee. Nah, akhirnya kamu menghasilkan fee. Nah, tapi kalau di feed yang Uniswap versi 3 itu si Bob dia bisa menggunakan metode yang concentrated gitu ya. Dimana dia concentrated ini pakai suatu algoritma. Jadi ini yang kerennya dari Uniswap. Nah, dia hanya set di situ, saya cuma mau main di harga 1000, saya nggak kelihatan ya tulisannya. Di mana Ether itu di harga 1000 sampai 2500, range-nya di situ aja. Jadi dia main taruh 1 juta. Kenapa? Kalau yang 1 juta tadi kalian harus main yang range-nya gede banget di harga katakanlah Ether dari yang paling kecil sampai katanya paling gede gitu ya. Nah, tapi kalian dapatnya frictionnya kecil-kecil fee-nya gitu ya. Nah, sedangkan yang Bob dengan version yang 3 Uniswap dia pakai protokol pakai yang baru ini, dia concentrated hanya mau main di harga 1000 dan 2500. Kalau keluar dari menyimpang dari harga range itu, dia nggak dapat fee sama sekali. Gitu kan. Tapi kalau selama harganya memang rentannya bergerak di 1000, 1500, 1800, 1900, 2000, balik lagi ke 1000. Nah, selama dia dapat range yang sama sama yang atas gitu ya, dia maka akan menghasilkan gas fee yang sama dengan yang dihasilkan oleh Alice gitu, yang di atas gitu ya. Maka setelah dihitung annual percentage return-nya dia jauh lebih beruntung dibandingkan Alice gitu kan. Makanya di situ ditulis 314% APR. Nah, dibandingkan Alice. Maka di bawahnya itu, nah kalau kalian pergi ke websitenya Uniswap, kalian bisa melihat tuh dia sangat transparent. Jadi kalian bisa, itu kan aku screenshot tuh, kalian bisa main-mainin tuh. Jadi yang garis yang warnanya pink itu kalian bisa gerak-gerakin tuh. Oke, kalau gua mau katakanlah range-nya saya mau tarik nih ke 500 atau 1000 berapa range-nya. Dia angka yang kanannya itu semuanya automated, dia akan gerak. Jadi kalian langsung bisa dapat gambaran. Jadi dari sini kesimpulannya adalah V3 karena ini kan inovasi terus gitu ya dunia crypto. Dia tech developer ini kan pola pikirnya gimana harus create something yang solutionnya bisa di solve terus, liquidity. Makanya dulu aku pernah bahas di beberapa IG live saya sebelumnya, orang yang dulu menganggap remeh ini akhirnya mereka ketinggalan jauh karena ini sejak adanya liquidity provider, market crypto itu makin membesar gila karena marketnya menjadi jauh lebih liquid gitu kan, dan semuanya serba di automate. Nah, kalian kebayang nih dengan sekarang ini capital efisiensinya itu 4,6 kali lipat gitu kan dibandingkan yang version yang kedua. Nah, ini yang maksud saya adalah ini yang disebut dengan positive sum game. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya teknologi blockchain ini yang tadinya tidak mungkin kalian bisa dapatkan di ekonomi yang lama, traditional market, ini dimungkinkan. Kenapa? Karena traditional market ya kalian tidak mempunyai kecanggihan teknologinya di blockchain seperti ini. Dan bukan masalah di blockchainnya, tech developernya lah intinya yang di Uniswap ini yang memiliki keunggulan seperti ini gitu ya. Jadi dia membantu orang itu bisa memanfaatkan capital, deploy their capital in a more efficient way. Jadi akhirnya gini, kalau kamu orang yang lama harus butuh modal 1 juta dolar. Tapi karena kalian sekarang ini kalian hanya memiliki kekayaan 10% dibandingkan si A.
Karena ada si A nih, si A kan Alice, orangnya kaya banget. Ini dulu aku juga pernah bahas ya, kalau teman-teman ingat. Jadi orang ini kaya banget nih, punya duit $1 juta. Jadi dia nganggep remeh gitu kan. Sedangkan yang si B, dia cuma punya $100.000 gitu kan. Dia kekayaan dia hanya 10% dari kekayaan si A. Tapi si B, dia memiliki knowledge mengenai bagaimana memanfaatkan kripto ini. Maka dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang sama besarnya dibandingkan si A. Tapi memiliki resiko yang jauh lebih rendah. Kenapa saya bilang resiko jauh lebih rendah? Kalian bayangin, kalau Ethereum itu turun 0, ya, turun 0, maka si Alice akan kehilangan $1 juta. Sedangkan si B, maka dia akan kehilangan $183 juta, gitu kan. Nah, memang kalau dua-duanya kelihatan sama-sama rugi hilang, tapi kan yang si A lebih besar. Tapi kalian bayangkan, kalau si B, orang yang duitnya sama besar, tapi dia memiliki knowledge tentang memanfaatkan kripto ini, maka dia bisa memanfaatkan, mengalokasikan duit yang sisanya tadi, yang sekitar katakanlah $720.000 ke hal yang lain gitu. Dia bisa mendapatkan APR yang jauh lebih besar dengan modal yang lebih kecil gitu ya. Jadi semoga ini bisa memberikan pemahaman kalian mengenai the behind of magic behind crypto. Oke. Tadi ada yang tanya lagi, sorry ya. Apakah lebih aman invest di crypto dengan cadangan limited daripada unlimited? Karena minggu lalu saya ada beli Polkadot. Maksudnya apa ya? Lebih aman invest di crypto dengan cadangan limited daripada unlimited. Saya nggak paham nih, maksudnya cadangan limited, unlimited seperti apa ya? Apakah maksudnya full power gitu ya? Atau apa? Mungkin boleh dijelasin lagi Pak Ari Indra. Kok kalau misalnya korporasi punya 20% kepemilikan di BTC, apakah mungkin di-dump karena likuiditas kok? X pindah ke koin lain. Kalau di-dump sebenarnya tergantung ya. Kalau menurut saya apakah di-dump atau enggak, sebenarnya itu ya itu kita susah ngomong ya. Kalau ngedump ya bisa-bisa aja. Kalau dia misalnya katakanlah big players gitu ya, dia punya uang, ya itu tetap akan, kemungkinan itu tetap akan ada resiko itu ya. Karena dia big player, kemudian dia merasa katakanlah bitcoinnya sudah mentok nih, ya dia mau jual ya ngedump ya bisa. Tapi makanya tergantung, semakin marketnya liquid maka impactnya itu biasanya semakin bisa diminimize. Kalau zaman dulu volatilitasnya bitcoin itu jauh lebih besar dan liar, karena kan itu kayak saya selalu ngomong, ibaratnya kayak market saham, kalau market capnya masih kecil ya pasti lebih volatile gitu kan. Katakanlah kamu harus mempunyai pola pikir bahwa kalau saham ini, katakanlah saham A, dia market share-nya cuma 50 miliar, kemudian ada orang pemain besar main di situ punya duit 20 miliar, ya dia mau menggerakkan saham itu ya dengan gampang gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba dia punya modal 50 miliar gitu ya, kemudian dia di dompetnya dia punya 20% of katakanlah nih BCA. Ya tapi duitnya dia 20%-nya di dia itu kan mungkin secara market cap BCA kan mungkin cuma segelintir doang, kecil. Jadi dia mau ngedam ya nggak berasa, karena big cap market capnya BCA itu udah jauh lebih besar gitu ya. Jadi itu yang harus dilihat, nggak bisa, konteksnya harus dilihat secara keseluruhan. Resiko jadi kok yang kemarin aku japri Koko tentang VD, gimana menurut Koko? Oh ini siapa? Liming Hai ya. VD aku nggak ngikutin VD ya, Liming. Saya nggak tahu tentang VD honestly, karena aku belum touch VD. Resiko jadi LP apa Om? Jangan panggil aku Om dong. LP itu resikonya ya kayak tadi ini kan. Ini kan sebenarnya LP nih. Resikonya adalah ya kalau katakanlah ini semua resiko itu adalah kalau protokolnya itu fail. Kayak kalian ibaratnya invest di saham, kalau saham perusahaannya itu fail, collapse, tiba-tiba bangkrut, ya semuanya tutup gitu. Itu resiko yang sangat umum menurut saya ya, dimanapun berada seperti itu. Oke, ini ada yang tanya,
gas fee apa ya? Koko Harrison buka CryptoKitties kuncinya 180.000 tapi gas fee-nya yang mahal. Ya Randy, gas fee itu adalah kayak kalau kalian pakai protokol ini kan namanya blockchain, itu kan setiap ada transaksi itu kan ada validator gitu ya. Validator ini kan mereka nggak free gitu loh ya. Jadi semua orang yang mengerjakan kripto ini kan ekosistemnya sudah ada gitu ya. Jadi mereka itu hidupnya kayak miner, validator itu hidupnya dari gas fee. Jadi mereka tuh ya untuk supaya transaksinya ini jalan. Katakanlah saya ngirim duit Ether ke dompet saya yang katakanlah di Binance dari toko kripto. Nah itu kan melalui suatu network. Networknya itu ada yang ada validatornya gitu ya. Validatornya ini kan nggak mungkin gratis dong. Nah itu dia hidupnya dari gas fee istilahnya, gitu ya. Kayak ibaratnya kayak kalian mau transaksi broker lah, beli saham memangnya gratis kan? Enggak, semua ada fee gitu loh. Oke, kok berarti kok lebih fokus yang di Binance ya? Iya, so far saya masih fokusnya di Binance dan beberapa yang lain. Saya masih lagi liatin beberapa exchange gitu ya. Oke, nggak berasa udah 1 jam. Menurut aku semoga itu dulu ya. Semoga cukup. Semoga membantu wawasan kalian, pemahaman kalian dalam cryptonomics. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, dan saya ucapkan happy Saturday, happy weekend semuanya. Bye bye.